Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Perkenalkan, saya Nailatul Haliswah mewakili kelompok 1 akan membuka presentasi pada pagi hari ini dengan mata kuliah fikih ibadah dengan bab toharoh atau sesuci. Toharoh atau sesuci itu ada 3 macam. Yang pertama, toharoh dengan berwudu, dan yang kedua, toharoh dengan bertayamum, dan yang ketiga atau terakhir yaitu toharoh dengan mandi atau mengalirkan air ke seluruh anggota badan disebabkan datangnya suatu hadas besar. Nah, langsung saja saya akan membacakan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Fikri Haikal Syams, NIM 2617076. Yang kedua, saya sendiri Nailatul Haliswah, NIM 2671097. Yang ketiga, Siti Nur Aisyah, NIM 2618008. Yang keempat, Indah Ayu Wulandari, NIM 2618014. Yang kelima, Lis Nur Hakimah, NIM 2619037. Yang keenam, Muhammad Lutfi Maulana, NIM 2619041. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, Nur Rizkiana, NIM 2691049. Di sini kami akan mendiskusikan atau akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pada mata kuliah fikih ibadah bab toharoh atau sesuci. Toharoh atau sesuci seperti yang telah saya sebut tadi, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, toharoh dengan berwudu. Yang kedua, toharoh dengan bertayamum. Dan yang ketiga, toharoh dengan mandi atau mengalirkan air ke seluruh anggota badan disebabkan datangnya suatu hadas besar. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Untuk materi yang pertama yaitu wudu. Definisi wudu menurut bahasa diambil dari kata al-wada'ah yang artinya bersih dan bagus. Sedangkan menurut terminologi syara, wudu berarti beraktivitas dengan media air yang berhubungan langsung dengan 4 anggota tubuh, yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Nah, keutamaan dari wudu itu salah satunya yaitu bisa menghapus dosa-dosa dan meningkatkan derajat-derajat. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Belumkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang karenanya Allah hapus dosa-dosa dan Dia angkat derajat-derajat?" Nah, para sahabat menjawab, "Belum, wahai Rasulullah." Beliau menungkas, "Menyempurnakan wudu di tengah kondisi yang tidak mengenakan, memperbanyak langkah kaki ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, itulah ribat yang sesungguhnya." Nah, selanjutnya yaitu ada fardu wudu. Nah, yang pertama itu ada niat. Niat itu dilakukan ketika saat membasuh muka. Nah, selanjutnya yaitu membasuh muka. Adapun batas mukanya harus dibasuh adalah antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar sampai ke bawah jenggot dan secara melintang antara kedua daun telinga. Nah, kemudian ada membasuh kedua tangan beserta sikunya. Yang selanjutnya ada mengusap kepala. Yang kelima ada membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya. Selanjutnya tertib dalam mengerjakan wudu. Saya Indah Wulandari, NIM 2618014. Yang poin ketiga yaitu sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu itu ada banyak sekali, diantaranya sebagai berikut: membaca basmalah ketika hendak wudu. Membaca basmalah ketika hendak wudu yaitu mengucapkan bismillah. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga persendian tangan sebelum wudu. Menurut mayoritas ulama, membasuh kedua
kedua tangan sebanyak 3 kali ketika hendak wudhu itu termasuk sunnah wudhu meskipun belum kumur dan tidak dari bangun tidur. Yang ketiga yaitu berkumur dengan mengisap air ke dalam hidung. Yang keempat bersiwak ketika hendak berkumur. Yang kelima menyela-nyelain jenggot. Menyela-nyelain jenggot yakni menggosok-gosok rambut jenggot dari bawah ke atas setelah membasuh muka 3 kali. Yang keenam menyela-nyelain dan menggosok jari-jari tangan dan kaki. Yang ketujuh mendahulukan anggota tubuh wudhu bagian kanan. Maksudnya memulai dengan membasuh yang kanan dan mengakhiri dengan yang kiri. Yang kedelapan mengulang 2 kali dalam membasuh. Para ulama sepakat bahwa basuhan pertama yang merata hukumnya fardu dalam 3 anggota wudhu, muka, kedua tangan, dan kedua kaki. Adapun mengulangnya 2 hingga 3 kali hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Muhammad berwudu sekali-kali. Yang kesembilan yaitu mengusap kedua telinga. Kesunahannya adalah mengusap bagian kedua telinga dengan kedua jari telunjuk dan mengusap bagian luarnya dengan kedua jari jempol. Sebagian bentuk peneladanan jejak Rasulullah SAW. Poin keempat yaitu hal-hal yang mustahab atau dianjurkan dalam berwudu. Adapun beberapa hal yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam berwudu antara lain menghadap kiblat, kemudian berwudu sebelum masuk sholat bagi orang yang tidak berhalangan, tidak menepuk-nepuk wajah dan anggota lain dengan air, tidak berbicara selama berwudu, menggerak-gerakan cincin dan semisalnya seperti anting di telinga, gelang, kaki, dan lain-lain. Memulai dengan membersihkan bagian depan anggota wudhu. Yang ketujuh memperlama membasuh bagian muka dan membasuh sampai atas kedua siku dan di atas mata kaki. Yang kedelapan berwudhu di tempat suci. 9 berhemat dalam menghemat air. 10 berdoa setelah wudhu. Yang selanjutnya kelima perkara yang dimakruhkan dalam wudhu. Perkaranya apa saja? Yang pertama berlebih-lebihan menggunakan air boros. Yang kedua terlalu irit menggunakan air hingga bisa meninggalkan perkara yang disunahkan. Yang ketiga berkumur dan mengisap air ke dalam hidung secara berlebihan bagi orang yang sedang berpuasa. 6. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur, dalam kondisi sehat dan tidak sakit. Baik benda yang keluar merupakan hal yang lumrah seperti buang air kecil atau tidak lumrah seperti kerikil, baik yang keluar berupa najis seperti ninja atau tidak najis seperti kentut. Yang kedua, tidur pulas yang menghilangkan kesadaran disertai ketidakmampuan posisi pantat di atas lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emily Maulana, NIM 2699041 yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai tayamum. Pengertian tayamum secara bahasa, makna kata tayamum itu ada beberapa arti, antara lain yang pertama yaitu al-qasdu, yang artinya adalah bertujuan atau bermaksud. Yang kedua yaitu at-ta'ammud, yang artinya adalah melakukan sesuatu dengan sengaja. Dan yang ketiga yaitu at-tawahi, yang artinya membayangkan sesuatu. Sedangkan secara istilah syar'i, beberapa ulama dari masing-masing mazhab menuliskan definisi tayamum sesuai dengan apa yang mereka tetapkan di masing-masing mazhabnya. Di antaranya menurut Imam Hanafi, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang mensucikan.
menurut Imam Maliki bahwa tayamum yaitu toharoh dengan tanah yang tercakup di dalamnya, mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tayamum yaitu menyampaikan tanah ke wajah serta kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi atau sebagai ganti dari anggota wudhu dengan syarat-syarat khusus. Kemudian Imam Hambali berpendapat bahwa tayamum yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci dengan ketentuan yang khusus. Jadi tayamum yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu yang suci dan dengan tata cara tertentu. Kemudian landasan tayamum ada 3. Yang pertama ada pada Al-Quran, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 43. Kemudian yang kedua terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan yang ketiga yaitu ijma' para ulama. Selanjutnya sebab-sebab tayamum diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya tetapi tidak ketemu air tersebut. Kemudian yang kedua sakit. Yang ketiga ada binatang buas. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu. Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudu atau mandi, seseorang bisa melakukan tayamum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya, baik dengan cara mencarinya atau membelinya. Bila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air itu namun tetap tidak berhasil, barulah tayamum dengan tanah diperbolehkan. Kemudian ketika sakit, kondisi lain yang membolehkan seseorang bertayamum sebagai pengganti wudhu adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air, baik sakit dalam bentuk luka ataupun jenis penyakit lainnya. Tidak boleh terkena air itu karena ditakutkan akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh air tersebut, baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas petunjuk dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit itu. Maka pada saat itu boleh baginya untuk bertayamum. Kemudian karena ada binatang buas, bila air hanya bisa didapat di dalam hutan yang liar serta banyak binatang buasnya, serta ada resiko kita akan diserang oleh binatang buas tersebut, maka kita cukup bertayamum saja dan tidak perlu mengambil resiko untuk diterkam serta menjadi korban. Demikian juga bila kita hanya berhasil menemukan air, kecuali hanya ada satu-satunya, yaitu di dalam kandang macan. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum sendiri ada 10, yaitu yang pertama dengan debu, yang kedua debu tersebut itu suci, yang ketiga bukan debu mustakmal atau belum digunakan debu tersebut, tidak bercampur gandum atau semacamnya, sengaja tayamum, kemudian membasuh wajah dan telapak tangan, kemudian tangannya dengan 2 kali tepukan tanah. Selanjutnya yaitu sebelumnya sudah membersihkan najis badan, ijtihad menentukan kiblat, tayamum setelah masuk waktu sholat, dan tayamum sekali untuk setiap sholat fardu. Kemudian rukun tayamum sendiri yaitu diantaranya yang pertama memindahkan debu, yang kedua niat, yang ketiga mengusap wajah,
Yang keempat, mengusap tangan hingga ke siku. Dan yang kelima yaitu tertib. Untuk sunnah tayamum sendiri diantaranya yang pertama yaitu membaca basmalah. Umumnya para ulama berpendapat bahwa disunahkan bagi mereka yang melakukan tayamum untuk membaca basmalah sebelumnya, sebagaimana disunahkan sebelum berwudu. Kemudian yang kedua yaitu mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Seperti halnya wudu, tayamum juga disunahkan untuk mendahulukan anggota badan yang kanan, menipiskan debu yang berada di telapak tangan sebelum diusapkan dengan cara meniup sedikit. Kemudian yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu sendiri diantaranya yang pertama yaitu keluarnya sesuatu lewat kemaluan. Kemudian yang kedua yaitu tidur. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat menyentuh kemaluan. Yang kelima menyentuh kulit lawan jenis. Dan yang keenam yaitu ditemukannya air. Saya, Nur Kayana, NIM 26190449 akan menjelaskan tentang mandi. Mandi menurut syara ialah mengalirkan air ke seluruh badan untuk membersihkan atau mengangkat hadas besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat tidak sah ketika kita tidak bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala atau ujung rambut sampai ujung kaki. Macam-macam mandi. Yang pertama junub. Mandi yang dilakukan karena dua hal, yaitu bersetubuh dan keluarnya mani. Yang kedua haid. Secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara istilah menurut para ahli fikih adalah darah yang biasa keluar dari diri wanita pada hari-hari tertentu. Yang ketiga nifas, yaitu darah yang keluar dari dalam rahim ketika melahirkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya tata cara mandi wajib. Yang pertama, beristinja dan berwudu terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan membasuh kedua kaki, lalu mengguyurkan ke pundak sebelah kanan setelah mengguyur kepala, kemudian ke pundak sebelah kiri sebanyak 3 kali, lalu menggosok-gosokkan ke bagian depan dan belakang tubuh. Nah, selanjutnya di sela-sela rambut dan meratakan air hingga mengenai tempat-tempat yang ditubuhi rambut, baik tipis maupun lebat, karena bagian tubuh di bawah rambut harus terkena air juga. Bagi perempuan yang punya rambut panjang tidak wajib melepas ikatan rambutnya, kecuali ia sadar bahwa sela-sela rambutnya itu tidak terkena air. Nah, lalu hendaknya menjaga air untuk tidak menyentuh kemaluan supaya wudunya tidak batal, dan memastikan tiap lekukan tubuh itu sudah terguyur air semua ya. Nah, jangan sampai lupa untuk niat dulu sebelum mandi wajib. Nah, lalu macam-macam mandi wajib yang kedua itu istinja. Secara etimologi, istinja itu berarti mencuci tempat keluar kotoran salah satu jalan kubul dan dubur, atau mengusap batu dan lainnya ya. Istinja ini dilakukan bila dalam keadaan darurat dan tidak ada air untuk mensucikan diri dari hadas besar, baru bisa melakukan istinja. Seperti kan kalau di luar negeri di toiletnya itu tidak, biasanya kalau mau habis buang air besar itu tidak menggunakan air tapi menggunakan tisu ya. Nah, itu bisa melakukan istinja. Terus sedangkan menurut terminologi istinja itu berarti menghilangkan najis yang ada di atas dua jalan kubul dan dubur ya, dengan air dan minimal dengan batu. Nah, bersuci dilakukan di antara lain dengan istinja,
wudhu, tayamum, dan mandi. Nah, istinja itu berupa buang air kecil dan buang air besar.